Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi peran pasar dalam perekonomian. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama yaitu menjelaskan pengertian pasar. Yang kedua ada mengidentifikasi peran pasar dalam perekonomian. Yang ketiga ada mengidentifikasi macam-macam pasar. Dan terakhir ada mengidentifikasi struktur pasar. Sekarang kita masuk ke dalam pengertian pasar. Menurut Henry Marwuf, pasar adalah sebuah penawaran dan permintaan, yakni tempat terjadinya kegiatan transaksi jual beli. Atau pasar adalah sekumpulan anggota masyarakat yang mempunyai kebutuhan serta daya beli. Jadi, dapat kita simpulkan pasar adalah sebuah tempat untuk bertemunya para penjual dan para pembeli. Sekarang kita masuk ke peran pasar. Nah, peran pasar ini ada 3. Yang pertama ada pasar sebagai distribusi. Nah, pasar sebagai distribusi berfungsi sebagai memperlancar proses penyaluran barang atau jasa. Nah, yang kedua yaitu pasar sebagai pembentuk harga. Nah, jadi tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi. Yang terakhir nih, pasar sebagai sarana promosi. Nah, ini sebagai tempat untuk menginformasikan produk terkait manfaat, keunggulan, dan ciri khas dari. Nah, sekarang kita masuk ke macam-macam pasar. Nah, macam-macam pasar ini ada 6. Yang pertama ada menurut waktu. Nah, menurut waktu itu ada harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Nah, contohnya itu saya ambil yang harian, seperti pasar Tanah Abang, yang setiap hari itu ada. Terus mereka di pasar harian itu juga menjual sayur-sayuran, sembako, perlengkapan mandi, pokoknya tuh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau menurut nyata atau tidaknya, itu terdapat pasar abstrak dan pasar konkret. Nah, pasar abstrak ini contohnya pasar modal. Nah, kalau pasar konkret itu pasar swalayan ataupun pasar tradisional. Nah, menurut jenis barangnya ada 2, yaitu pasar konsumsi dan pasar produksi. Nah, kalau pasar konsumsi itu kan tempat memperjualbelikan barang-barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, seperti tadi ada pasar Tanah Abang juga masuk ke dalam pasar konsumsi. Nah, kalau pasar produksi itu yang menyediakan sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, dan juga keahlian. Itu tuh seperti pabrik-pabrik gitu. Nah, terus kalau menurut jangkauan distribusi ada pasar lokal, pasar daerah, pasar nasional, ataupun pasar internasional. Nah, saya ambilnya pasar nasional. Nah, pasar nasional ini adalah transaksi jual beli barang di suatu pasar hanya mencakup satu. Nah, sekarang kita masuk ke struktur pasar. Nah, struktur pasar ini ada 2, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Nah, pasar persaingan sempurna ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu jumlah penjual dan pembelinya banyak, dan mereka juga mengerti keadaan pasar tentang pasar persaingan sempurna. Yang kedua ada barang homogen. Nah, jadi itu barang yang diperjualbelikan dalam pasar ini itu memiliki sejenis barang yang sama. Misalkan penjual A menjual beras, begitupun juga penjual B dan penjual C, yaitu sama-sama menjual beras. Nah, yang ketiga cirinya yaitu price taker. Nah, jadi itu penjual atau pembeli tidak bebas menentukan harga karena sudah ditentukan oleh kekuatan pasar. Nah, contohnya seperti yang tadi penjual A misalnya menjual beras harganya 10.000. Begitupun juga dengan penjual B dan penjual C juga menentukan harga berasnya yaitu 10.000. Nah, selanjutnya ada kebebasan untuk membuka dan menutup perusahaan.
Jadi itu artinya tidak ada hambatan maupun membuka atau menutup usahanya itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke pasar persaingan tidak sempurna. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama ada penjual atau pembelinya kurang mengetahui kondisi pasar. Nah, selanjutnya ada penjual bersifat monopolis, dan yang ketiga yaitu produknya heterogen. Nah, jadi tuh produk heterogen adalah barang yang diperjualbelikan itu memiliki jenis yang berbeda atau terdapat berbagai jenis barang. Nah, contohnya seperti PT PLN yang hanya menjualkan satu. Selanjutnya kita masuk ke jenis pasar persaingan tidak sempurna. Nah, kita belajar yang pertama ada pasar monopoli. Nah, pasar monopoli ini terdiri atas satu penjual. Jadi tuh satu penjual ini berkuasa dalam menentukan harga jual beli barangnya. Nah, contohnya itu seperti PT PLN, PT PDAM, dan PT KAI. Nah, ciri-cirinya itu hanya ada satu pihak dalam industri. Nah, yang kedua tidak terdapat produk pengganti. Yang ketiga sulit untuk masuk ke dalam pasar. Yang terakhir sebagai penentu harga. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam pasar monopolistik. Nah, pasar monopolistik pasar yang terdiri atas banyak penjual dengan produk yang serupa. Nah, contohnya itu snack, alat tulis, dan lain-lain. Nah, snack ini kan ada berbagai macamnya. Seperti Tango, terus Nabati, terus ada Chiki Balls, dan lain-lain. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama ada jumlah penjual atau produsennya banyak. Terus yang kedua ada produk yang beredar dan diperjualbelikan, yaitu beraneka ragam kan, tidak hanya satu jenis doang. Yang ketiga yaitu promosi dan iklan aktif dilakukan agar tuh konsumen tertarik pada produk-produk yang diperjualkan. Yang keempat cirinya yaitu mudah untuk keluar masuk pasar. Nah, selanjutnya kita masuk ke pasar oligopoli. Nah, pasar oligopoli adalah pasar yang terdiri atas beberapa penjual. Nah, contohnya itu dalam industri motor kan ada merek Suzuki, terus Yamaha, dan lain-lain. Terus industri air mineral ada Aqua, ada Fit, terus ada Le Mineral ataupun yang lainnya. Ataupun ada juga industri rokok seperti gudang garam ataupun yang lainnya seperti itu. Nah, cirinya itu menghasilkan dua jenis produk, ada homogen dan heterogen. Nah, kalau homogen itu seperti ada baja, aluminium, semen. Pokoknya tuh kalau homogen bahannya masih mentah. Nah, kalau heterogen yang udah barang jadinya seperti rokok, mobil dari bahan yang produk homogen itu. Nah, yang kedua itu promosi dan iklan sangat diperlukan. Nah, yaitu sama seperti tadi di pasar monopolistik, yaitu untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. Ciri yang ketiga yaitu keberadaan perusahaan atau produsen jumlahnya sedikit. Karena untuk masuk ke pasar oligopoli ini sangat sulit. Nah, makanya produsennya tidak banyak. Nah, yang terakhir ini ciri-cirinya itu pihak sulit untuk masuk ke dalam pasar. Nah, karena perusahaan yang lama atau perusahaan yang sudah ada ini telah memiliki image atau karakter yang bagus, dan para konsumen itu mengerti kualitas dan aspek barang yang. Nah, selanjutnya kita masih membahas di jenis pasar persaingan tidak sempurna. Nah, yang pertama itu ada pasar monopsoni. Nah, pasar ini adalah pasar yang terdiri atas seorang pembeli. Nah, jadi itu seorang pembelinya itu menguasai pasar komoditas.
Nah, pasar ini terbentuk di berbagai daerah-daerah industri ternak potong dan juga perkebunan, yang dimana petaninya tidak berada pada posisi yang cukup dalam hal tawar-menawar. Nah, ciri-cirinya yang pertama hanya ada satu pembeli, yang kedua harga ditentukan oleh pembeli, yang ketiga produk yang dijual berupa bahan mentah, yang keempat pendapatan tidak merata, dan yang kelima sering terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli. Nah, contohnya itu seperti pengusaha ternak susu sapi hanya dapat menjual susu sapinya kepada satu pembeli karena di daerahnya hanya terdapat satu pembeli tersebut. Nah, selanjutnya kita ke pasar oligopsoni. Nah, pasar oligopsoni ini pasar yang terdiri atas beberapa pembeli. Nah, jadi itu pembelinya itu lebih dari 2. Nah, terus biasanya pembelinya itu yang mendominasi pasar dalam hal penerimaan pasokan barang. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama terdapat beberapa pembeli, yang kedua umumnya pembeli adalah distributor. Nah, yang ketiga produknya juga sama nih kayak pasar monopsoni, yaitu bahannya bahan mentah. Yang keempat, harga produk itu cenderung stabil. Nah, karena produsen dan konsumennya itu saling bergantung satu sama lain, makanya harganya bisa stabil. Nah, yang kelima itu jenis barangnya sedikit, dan 6 itu. Oke, sekian pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.